Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai PJPL Kompak. Saya Fitra Nurunisa dengan NPM 4142 akan mempresentasikan pada fitur pembelian. Saya Magfiro Ramadhani dengan NPM 4141 akan mempresentasikan mengenai fitur penjualan. Dan saya, Fania Rahmawati, akan mempresentasikan fitur persediaan, aset tetap, kas dan bank, dan jurnal umum. Baik, yang pertama, PT Eterna Grace Cosmetic merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kosmetik. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017. Langkah yang pertama, memasukkan data ke dalam Accurate. Baik, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu memasukkan data perusahaan memasukkan kategori usaha, yaitu distributor. Kemudian tanggal mulai datanya yaitu 31 Desember 2023. Untuk metode biaya persediaan Vivo, kemudian kita klik selanjutnya, kemudian centangnya dihilangkan. Setelah itu selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan, preferensi, dan mengisi data info perusahaan. Untuk teleponnya 021 430 4451. Untuk fasimilnya 021 430 4452. Kemudian kita mengisi emailnya admin@eterna.com. Kemudian untuk alamatnya kita isi Jalan Kapten Suparman, nomor 39, Putra Bangsan. Untuk kotanya, Kota Magelang. Kemudian kode posnya 56116. Kemudian fitur multi mata uangnya kita centang. Setelah itu kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan mata uang dolar Singapura. Dan kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan daftar akun. Caranya kita buka buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian daftar hijau, dan klik impor data. Kemudian klik unggah, klik lanjutkan. Jangan lupa untuk mencentang, lakukan update, kemudian lanjutkan. Setelah itu, langkah selanjutnya
Kita memasukkan data pelanggan, pemasok. Langkahnya sama seperti sebelumnya, klik unggah, kemudian lanjutkan. Kemudian lakukan update-nya, kita centang, setelah itu klik lanjutkan. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan data pelanggan. Klik import data. Kemudian kita buka file Excel. Kita klik daftar pelanggan, open, kemudian kita unggah. Kita lanjutkan. Jangan lupa kita klik, kemudian kita lanjutkan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengimpor barang dan jasa. Sebelumnya pada modul terdapat keterangan gudang depan dan belakang dan persediaan, terdapat kategori skincare, hair care, dan make up. Kita masuk ke persediaan, kemudian kategori barang, kemudian kita buat yang pertama skincare, kita simpan. Yang kedua hair care, kita simpan. Kemudian make up. Kemudian kita membuat kategori gudangnya di persediaan gudang. Yang pertama kita isi nama gudangnya depan, kita simpan. Kemudian kita isi yang kedua gudang belakang, kemudian simpan. Setelah itu balik ke persiapan data perusahaan, kita impor data barang dan jasa. Caranya seperti tadi. Kemudian buka open, kita klik unggah, klik lanjutkan, dicentang, kemudian klik lanjutkan. Kemudian kita memasukkan kategori aset tetap. Kita buka aset tetap, kemudian kategori aset tetap. Kita buat kategori yang pertama yaitu tanah. Kita simpan. Yang kedua gedung. Kita simpan. Kemudian yang ketiga peralatan. Kita simpan. Setelah itu kita mengimpor data aset tetapnya di menu aset tetap, kemudian aset tetap, kemudian daftar hijau, dan impor data. Kita klik daftar aset, open, kemudian kita klik unggah, klik lanjutkan, dan klik lanjutkan lagi. Setelah semua persiapan data perusahaan telah dimasukkan, kemudian kita melakukan proses akhir tahun. Kita buka perusahaan, kemudian kita klik proses akhir bulan. Untuk bulannya kita pilih Desember, kemudian tahunnya kemudian kita klik tahun 2023. Ini berapa? Udah. Kemudian kita simpan. Untuk mengecek daftar laporan neraca, kita buka daftar laporan. Kita klik neraca indeks kontrol, kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2023. Kemudian kita tampilkan. Data sudah sesuai dengan modul. Kemudian kita ekspor dan kita klik PDF. Lanjut, setelah
Setelah itu kita langsung ke transaksi, yaitu fitur pembelian. Pada tanggal 2 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian dengan barang sebagai berikut. Langkah pertama, kita membuka persediaan, kemudian permintaan barang. Kita isi tanggalnya, tanggal 2 Januari 2024. Kemudian kita cari di sini barangnya. Yang pertama, lip cream matte. Dengan kuantitas tanggal dimintanya kita isi tanggal 3 Januari. Kemudian kuantitasnya 15. Kemudian lanjut barang yang kedua, cushion Dewi Plum. Tanggal dimintanya sama, tanggal 3 Januari. Kemudian kuantitasnya 20. Kemudian klik lanjut. Lanjut barang yang ketiga, hair serum vitamin. Tanggal dimintanya tanggal 3 Januari. Kuantitasnya 15. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kalau sudah, kita simpan, klik simpan. Untuk transaksi yang selanjutnya, transaksi tanggal 3 Januari. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Innisfree dan Wardah dengan detail sebagai berikut. Kita masuk pada menu pembelian, pesanan pembelian. Yang pertama, kita akan membuat pemasoknya dari Innisfree. Kita isi Innisfree, tanggalnya tanggal 3 Januari. Kemudian kita ambil dari permintaan. Kita klik yang lip cream matte, cushion Dewi Plum, maaf. Kita hilangkan centangnya dulu, kemudian lanjut. Kemudian simpan. Kemudian untuk alamatnya jangan lupa untuk diisi. Kota Magelang. Tanggal pengirimannya kita isi tanggal 4 Januari 2024 sesuai dengan tanggal permintaan. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita membuat permintaan dari pemasok Wardah. Tanggalnya kita isi tanggal 3 Januari. Kita ambil dari permintaan dua barang, yaitu lip cream matte dan hair serum vitamin. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita klik alamat kirimnya, tanggal pengirimannya tanggal 4 Januari. Setelah itu kita simpan. Lanjut untuk transaksi tanggal 4 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari Innisfree pada tanggal 3 Januari. Pertama kita membuka pembelian, kemudian penerimaan barang. Terima dari, kita pilih dari pemasok Innisfree. Kemudian tanggal transaksi yaitu 4 Januari 2024. Untuk nomor terimanya yaitu nomor surat jalan yaitu 9095. Setelah itu kita ambil barang dari sini, pesanan. Kita klik PO. Kemudian kita klik lanjut. Untuk info lainnya kita isi pengirimannya dengan mobil box. Jangan lupa untuk mengubah gudangnya, kita ubah gudangnya dari gudang depan. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita simpan. Kemudian pada tanggal 5 Januari,
perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada warga pada tanggal 3 Januari dengan detail sebagai berikut. Untuk infonya, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian INF Wardah _010. Caranya kita buka menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Kemudian pemasok kita pilih dari Wardah. Untuk tanggalnya kita isi tanggal 5 Januari 2024. Kemudian kita ambil barang dari pesanan. Kita klik lanjut. Jangan lupa untuk mengisi gudangnya. Kita ubah di gudang depan. Kita klik ubah. Kemudian di info lainnya kita isi nomor fakturnya, yaitu INV Wardah _010. Alamatnya jangan lupa. Kemudian pengirimannya dengan mobil box. Kemudian kita klik simpan. Kemudian untuk transaksi tanggal 6, perusahaan melunasi hutang kepada Wardah untuk nomor faktur. Pembayaran dilakukan dengan cek BCA nomor GR009 dan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2024. Kita buka menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian, pembayaran kita klik pemasoknya, kita pilih Wardah, kemudian banknya BCA, Bank BCA IDR, tanggal bayarnya tanggal 6 Januari 2024. Kemudian kita ambil, klik lanjut, kemudian nilai pembayarannya kita refresh, kemudian di info lainnya metode bayarnya cek atau giro, kemudian nomor ceknya GR 0095, kemudian tanggal ceknya yaitu tanggal 1 tempo 12 Januari 2024, kemudian kita simpan. Kemudian pada transaksi tanggal 8 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Innisfree atas penerimaan barang tanggal 4 Januari. Kita pertama membuka pembelian, kemudian faktur pembelian. Kemudian kita masukkan pemasoknya dari Innisfree, tanggalnya 8 Januari 2024. Kemudian kita ambil, sebelum itu kita akan membuat vendornya, yaitu Quick Express. Pertama kita buka klik pembelian, kemudian pemasok, kemudian kita membuat nama, klik Express, tipe pemasoknya perusahaan, kemudian kita simpan. Setelah itu kita lanjut di faktur pembelian. Setelah memasukkan pemasok dan tanggal, kita ambil dari penerimaan,
kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita klik info lainnya, kita masukkan nomor fakturnya yaitu free 017, kemudian alamatnya kita isi. Kemudian pada biaya lainnya kita akan memasukkan akun beban angkut pembelian. Kemudian kita klik alokasi ke barang, kita centang tagih pemasoknya ke pemasok yang kita buat, klik ekspres sejumlah 450, kemudian kita klik lanjut. Setelah semuanya terisi, kita simpan. Kemudian pada transaksi tanggal 9, perusahaan menerima tagihan dari Klik Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada Innisfree. Pertama kita buka pembelian, kemudian faktur pembelian. Setelah itu pemasoknya kita klik cari Klik Express. Untuk tanggalnya, tanggal transaksi yaitu tanggal 9 Januari 2024. Kemudian kita klik ambil, kita ambil dari biaya pembelian, kita cari, masukkan dan klik lanjut. Kemudian untuk nomor fakturnya kita isi AE 1007. Untuk alamatnya, alamat kita isi, tanggal pengirimannya tanggal 8 Januari. Kemudian pada biaya lainnya diketahui bahwa biaya yang ditagihkan yaitu 400. Kita ubah beban angkut pembeliannya sebesar 400.000. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu pada transaksi tanggal 10, perusahaan melakukan deposit kepada Scarlett sebesar 7.500. Pertama kita buka pembelian, kemudian uang muka pembelian, kemudian pemasoknya kita cari Scarlett Whitening, tanggal transaksi yaitu 10 Januari 2024. Kemudian uang mukanya kita ketik 7.500. Nomor fakturnya kita isi DP garis miring 1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan BCA IDR. Kita klik proses, kemudian pembayaran. Kemudian kita klik banknya, bank BCA IDR. Kemudian kita refresh nilai, kita ambil dulu dari faktur yang sebelumnya, kemudian kita lanjut, kemudian kita refresh nilai pembayaran. Untuk tanggal bayarnya jangan lupa diisi tanggal 10 Januari 2024. Kemudian kita klik simpan. Kemudian untuk metode bayarnya kita isi transfer bank, kemudian kita simpan. Jangan lupa untuk merefresh nilai pembayaran, kemudian kita simpan. Kemudian untuk transaksi selanjutnya tanggal 11, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Scarlett dengan detail sebagai berikut. Buka menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Untuk pemasoknya kita cari Scarlett, tanggalnya tanggal 11 Januari 2024. Kemudian kita cari barangnya, serum vitamin C.
Kuantitasnya kita isi 300 dengan harga 65.000. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Untuk alamatnya jangan lupa diisi dan tanggal pengirimannya tanggal 11 Januari. Kemudian untuk transaksi selanjutnya tanggal 12, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari. Kita buka pembelian, faktur pembelian, pemasok, kita pilih Scarlett Whitening, tanggalnya tanggal 12 Januari. Kemudian kita ambil dari pesanan, kemudian kita klik lanjut. Nomor fakturnya kita isi faktur Jan 906. Kemudian kita klik kemudian kita klik uang muka pembelian, kemudian kita klik ini, kemudian klik lanjut, kemudian klik proses, kemudian pembayaran. Kita cek dulu. Kemudian kita klik faktur yang Januari. Sudah tersimpan. Kemudian pada tanggal 12 Januari perusahaan meretur satu set serum vitamin C yang dibeli kepada Scarlett dengan faktur nomor faktur Januari 906. Kita buka pembelian, kemudian retur pembelian. Pemasoknya dari Scarlett, tanggalnya kita isi tanggal 12 Januari 2024. Kemudian kita cari faktur yang Januari 906, kemudian kita klik ambil, kemudian kita klik lanjut. Jangan lupa untuk mengubah kuantitasnya sebesar 1 dan gudangnya kita ambil dari gudang depan. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita simpan. Lanjut untuk kemudian fitur penjualan. Baik, selanjutnya kita masuk ke fitur penjualan. Nah, fitur penjualan yang pertama ada transaksi tanggal 6 Januari 2024, yaitu perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada PT Cahaya Permai dengan rincian harga serum vitamin dengan kuantitas 12 dan harga bisnisnya yaitu 135 dan seterusnya. Lalu kita masuk ke bagian penjualan, terus ke penawaran penjualan. Setelah itu kita mencari Cahaya Permai, dan untuk tanggalnya yaitu 6 Januari 2024. Nah, untuk barangnya yaitu yang pertama serum vitamin C sebanyak
12. Lalu kita klik lanjut. Barang yang kedua yaitu facial wash. Sebanyak 10. Lalu klik lanjut. Dan yang terakhir yaitu sunscreen vitamin C. Kuantitasnya yaitu sebanyak 9. Kita klik lanjut. Kita cek untuk info lainnya. Nah, kalau tidak ada, kita langsung simpan. Nah, yang selanjutnya ada transaksi tanggal 7 Januari 2024. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Cahaya Permai dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari. Nah, itu kita masuk ke bagian penjualan, ke pesanan penjualan. Lalu kita cari lagi Cahaya Permai. Untuk tanggalnya kita isi 7 Januari 2024. Lalu untuk pesanannya itu kita ambil dari penawaran. Kita klik cari. Terus kita lanjut. Nah, atas pesanan ini PT Cahaya Permai memberikan uang muka sebesar 3 juta termasuk pajak, dan pembayaran ini dilakukan dengan transfer rekening bank BCA IDR. Langsung kita ke proses, ke bagian uang muka. Kita masukkan tanggalnya 7 Januari 2024. Kita masukkan uang muka sebesar 3 juta. Langsung habis itu kita proses ke pembayaran. Nah, untuk pembayarnya itu menggunakan bank BCA IDR. Tanggalnya yaitu 7 Januari 2024. Dan untuk nilainya kita refresh. Jangan lupa untuk mengubah metode pembayarannya menjadi transfer bank. Setelah itu kita simpan. Yang selanjutnya tanggal 8 Januari perusahaan mengirimkan barang kepada PT Cahaya Permai atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2024. Nah, kita masuk ke bagian penjualan lagi, terus pilih pengiriman pesanan. Sini kita pilih Cahaya lagi. Cahaya Permai tanggalnya 8 Januari 2024. Kita ambil dari pesanan, kita cari lagi, kita masukkan. Untuk pengirimannya menggunakan mobil box. Nah, jangan lupa untuk mengubah gudangnya menjadi gudang depan. Cari depan. Nah, setelah itu kita ubah semuanya. Lalu kita simpan. Untuk yang selanjutnya transaksi tanggal 9 Januari 2024, yaitu perusahaan melakukan penagihan kepada PT Cahaya Permai atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari. Nah, yang pertama itu kita masuk ke bagian penjualan lagi, masuk ke faktur penjualan, mengetikkan Cahaya Permai lagi. Tanggalnya 9 Januari 2024. Lalu kita ambil dari bagian pengiriman. Kita klik lanjut.
Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya ada penjualan secara tunai kepada pelanggan umum, yaitu hair serum sebanyak 8 dengan kuantitas itu pada tanggal 9 Januari. Nah, yang pertama kita mengetikkan pelanggan umum karena tidak ada, jadi kita simpan sebagai data baru ya teman-teman. Lalu kita klikkan lagi tanggal 9 Januari 2024. Nah, itu pesanannya yaitu hair serum. Nah, hair serum vitaminnya ini sebanyak 8 ya teman-teman. Nah, atas produk ini itu dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Kita masuk ke bagian biaya lain-lain, masukkan ke akun pendapatan lainnya. Pendapatan lain-lain, maaf teman-teman, itu sebesar 100.000. Kita klik lanjut. Nah, pembayaran langsung diterima dengan transfer BCA. Nah, sebelum itu kita cek dulu ya teman-teman, ini gudangnya udah bener atau belum. Nah, karena ini dikeluarkannya di gudang depan, jadi kita ubah dulu ya. Setelah itu kita langsung ke proses pembayaran. Nah, karena pembayarannya pakai BCA IDR, tanggalnya 9 Januari 2024. Untuk nilai pembayarannya kita refresh, dan jangan lupa mengubah metodenya menjadi transfer bank. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk selanjutnya tanggal 11 Januari itu perusahaan menerima penjualan dari toko Cantik Lestari. Kita masuk ke sebelum itu pada tanggal 11 Januari kita tuh harus mengaktifkan fitur penjualan, yaitu faktur di muka yang mendahului pengiriman. Kita ke pengaturan, ke preferensi, lalu masuk ke fitur, kita ke bagian penjualan. Nah, yang bagian faktur di muka ini jangan lupa dicentang ya. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk mencatat transaksinya itu ke bagian penjualan, faktur penjualan, lalu mencari toko Cantik. Tanggalnya 11 Januari 2024. Untuk barangnya yang pertama yaitu cushion sebanyak 13. Karena di sini stoknya di gudang belakang itu 10, jadi kita pilih dari gudang depan. Nah, kita lanjut. Terus untuk yang kedua yaitu ada lip cream matte sebanyak 11. Kita klik lanjut. Nah, atas penjualan ini tuh pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank BCA IDR. Bank BCA IDR. Sebelum itu kita ubah tanggal pengiriman dulu jadi tanggal 12 Januari 2024. Nah, jangan lupa dicentang bagian yang mendahului pengiriman. Jangan lupa juga untuk alamatnya.
tidak ada, kita bisa langsung proses aja ya. Proses ke pembayaran. Pembayarnya ini transfer ke Bank BCA IDR. Nah, untuk tanggalnya itu tanggal 11. Nilai pembayarannya jangan lupa di-refresh. Dan untuk metodenya yaitu transfer bank. Lalu kita simpan lagi. Nah, kemudian transaksi tanggal 12 Januari 2024 yaitu perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari 2024. Nah, itu kita masuk ke penjualan lagi, terus kita ke bagian pengiriman pesanan. Terus kita kirim ke yang tadi yaitu Toko Cantik Lestari. Toko Cantik Lestari pada tanggal 12 Januari 2024. Sebelum itu kita ambil dari faktur di muka karena tadi udah dibayar. Kita klik cari, terus lanjut. Nah, untuk pengirimannya itu menggunakan mobil box. Jangan lupa juga ubah gudangnya menjadi gudang depan. Lalu kita klik ubah. Setelah itu langsung kita simpan. Nah, selanjutnya pada transaksi tanggal 13 Januari 2024 yaitu perusahaan menerima retur dari PT Cahaya Permai atas faktur tanggal 9 Januari 2024. Kita masuk ke bagian penjualan lagi, lalu ke bagian retur penjualan. Nah, kita cari Cahaya Permai. Kita masukkan tanggalnya yaitu 13 Januari 2024. Jangan lupa dipilih fakturnya yang tanggal 9 Januari. Habis itu kita ambil yaitu serum vitamin C. Jangan lupa untuk kuantitasnya itu hanya 1 yang diretur. Retur ini dikarenakan barang cacat. Nah, kita jangan lupa tulis di sini retur barang karena cacat. Kita klik lanjut. Nah, untuk gudangnya itu dipastikan kalau ini sudah di gudang depan ya. Nah, jangan lupa dipastikan kalau barangnya juga dikembalikan. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk yang selanjutnya itu pada tanggal 14 Januari 2024 yaitu perusahaan menerima pelunasan dari Toko Cantik Lestari. Kita masuk ke bagian penjualan, lalu ke bagian penerimaan penjualan. Kita klik Toko Cantik. Nah, pembayaran ini menggunakan Bank BCA IDR ya teman-teman. Jangan lupa untuk tanggalnya diganti jadi 14 Januari 2024. Nah, untuk tahu transaksinya kita klik ambil. Nah, ya, kita klik lanjut. Nah, untuk nilai pembayarannya jangan lupa di refresh. Nah, untuk pembayarannya ini menggunakan metode giro. Untuk nomor gironya yaitu CG 8989990.
untuk tanggal ceknya, tanggal cairnya itu 30 Januari 2024. Lalu setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya tanggal 15 Januari 2024 itu perusahaan mempekerjakan sales girl, yaitu namanya Kak Salsa. Nah, karena kita belum ada karyawannya, kita masuk ke bagian perusahaan terlebih dahulu, terus kita menambahkan karyawan. Nah, di sini kita sapaannya pilih ibu. Kita tulis maksudnya Kakak Salsa. Nah, jangan lupa dicentang untuk bagian penjual, dan tanggal masuknya itu tanggal 15 Januari 2024. Setelah itu langsung kita simpan. Nah, di sini itu ada ketentuan kalau komisi penjualan dari Kak Salsa itu sebesar 3% untuk nilai penjualan antara 50.000 sampai dengan 1 juta. Untuk setting komisinya itu kita ke bagian penjualan, terus komisi penjual. Kita pilih berlaku ke penjualnya tertentu, terus kita masukin Kakak Salsa. Nah, untuk penjualannya ini antara 50.000 sampai dengan 1 juta dengan besar presentasenya yaitu 3% dari nilai penjualannya. Setelah itu langsung kita simpan. Untuk nama perhitungan komisinya kita isi bonus komisi. Jangan lupa disimpan. Nah, setelah itu kita baru masuk ke bagian kita langsung ke transaksi tanggal 16 Januari 2024, yaitu Kak Salsa berhasil menjual secara tunai kepada Toko Cantik Lestari. Nah, itu kita masuk ke bagian penjualan, faktur penjualan. Kita cari Toko Cantik. Tanggalnya yaitu 16 Januari 2024. Nah, untuk barangnya yaitu yang pertama hair serum dengan kuantitasnya 10. Jangan lupa untuk bagian penjualannya inti diisi Kak Salsa karena yang menjual Kak Salsa. Kita klik lanjut. Lalu untuk barang keduanya yaitu cushion. Untuk kuantitasnya yaitu 10 juga. Jangan lupa bagian penjualnya dipastikan kalau Kak Salsa yang menjual. Lalu kita klik lanjut. Nah, barang ini dikeluarkan dari gudang depan, jadi kita harus mastiin lagi dengan ubah gudangnya ke bagian depan. Setelah itu kita ubah. Nah, kemudian atas penjualan ini Toko Cantik Lestari mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita masukkan ke bagian presentase diskon ini sebanyak 2%. Lalu kita klik lanjut. Jangan lupa untuk info pengirimannya kita ganti jadi 16 Januari 2024. Nah, penjualan ini itu dilakukan secara transfer Bank BCA. Kita langsung ke pembayaran. Nah, ini Bank BCA IDR. Lalu tanggalnya 16 Januari 2024. Untuk nilainya kita refresh.
dan metodenya yaitu transfer. Lalu setelah itu langsung kita simpan. Baik, selanjutnya masuk ke fitur persediaan aset tetap, kas atau bank dan jurnal umum. Pertama-tama masuk ke transaksi tanggal 16 Januari 2024. Perusahaan itu memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap. Terus ini langsung kita buat penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke buku besar, terus ke akun perkiraan. Kita bikin akun baru di sini. Tipe akunnya itu beban ya. Tipe akun beban dengan kode perkiraan 1046104. Kemudian nama akunnya itu adalah beban pemasaran. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke preferensi. Akun yang baru kita buat itu nanti kita bakal masukin ke penyesuaian persediaan. Jadi masuk lagi ke akun perkiraan, terus kita masuk ke persediaan. Nah, akun penyesuaiannya itu kita tambahin sama akun yang barusan kita bikin dengan kode 6104. Oke guys, langsung kita simpan aja. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 17 Januari, yaitu mengadakan paket promo dengan detail paket fresh all day. Itu kita nanti masuknya ke persediaan barang dan jasa. Kita bikin paket promonya. Oke, nama barangnya itu adalah paket fresh all day. Kategori umum, jenis barangnya itu grup ya, karena paket. Terus satuannya itu paket. Nah, untuk rincian grupnya, kita masuk dulu ke harganya ya. Jadi harganya yang harga dari rincian grupnya ini kita uncheck list. Harganya itu 100.000 per paket. Terus kena PPN-nya itu 11%. Terus rincian dari grupnya itu ada hair serum vitamin sebanyak 1 piece. Dan facial wash-nya 1 piece. Oke, lanjut langsung kita simpan aja. Kita ke transaksi selanjutnya tanggal 18 Januari. Pelanggan umum itu tertarik untuk membeli secara tunai paket fresh all day-nya. Langsung aja, langsung kita masuk ke penjualan, terus ke faktur penjualan. Nah, ini pelanggan umum ya, pelanggan umum. Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 18 Januari 2024. Nah, ini kita cari barang paket yang baru kita bikin, paket fresh all day. Dia tuh mau beli 5 paket. 5 paket, terus PPN oke, dari gudang depan. Nah, gudangnya kita ganti jadi gudang depan. Oke, setelah itu kita masuk ke info lainnya dulu. Tanggal pengirimannya itu tanggal 18 Januari, saat itu juga. Langsung kita proses pembayaran. Nah, ini pelanggannya langsung masuk ya sini. Pakai kas IDR diganti. Kas IDR. Kemudian tanggalnya tanggal 18. Nilainya jangan lupa di-refresh. Setelah di-refresh kita ganti metode bayarnya itu tunai sama. Ya, langsung kita simpan aja. Lanjut ke tanggal 21 Januari, yaitu
bikin paket lagi, tapi yang ini paket flawless, langsung masuk ke persediaan barang dan jasa. Langkah-langkahnya masih sama yang tadi, cuman beda di rinciannya aja. Namanya paket flawless. Nah, jenis barangnya grup, terus satuannya paket, ini masih sama. Terus PPN-nya 11%, ini kita unchecklist lagi, harga per paketnya cuma 200.000 aja. Terus rincian grupnya itu ada cushionnya 1 sama sunscreennya 1. Lanjut, langsung kita simpan aja, langsung ke transaksi tanggal 22. Nah, PT Cahaya ini tertarik buat beli paket flawless sebanyak 20 paket, langsung masuk ke penjualan, terus ke faktur penjualan masih sama yang kayak tadi. Kita cari Cahaya Permai, ini tanggal 22 Januari 2024. Terus kita cari paket yang barusan kita bikin, paket flawless. Dia mau beli 20 paket. Jangan lupa nanti kita ubah gudang jadi gudang depan. Ubah gudangnya gudang depan. Terus ke info lainnya, tanggal pengirimannya itu saat itu juga 21/2024. Oke, udah langsung kita simpan dulu karena pembeliannya secara kredit. Kita simpan aja dulu. Terus langsung lanjut ke tanggal 23 Januari saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan itu menemukan ini kita lanjutkan aja. Terus saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan itu menemukan sebanyak 1 serum vitamin C itu cacat karena kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting itu melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Langsung kita bikin akun lagi, masuk ke buku besar, akun perkiraan, kita masukin tipe akunnya ban, terus kode perkiraannya itu 6105, terus namanya itu beban barang rusak. Setelah itu langsung kita save aja, Ctrl S, masuk lagi ke preferensi, pengaturan preferensi, masuk ke akun perkiraannya. Akun perkiraan, kita nanti masuknya ke penyesuaian persediaan. Nah, ini kita tambahin lagi 6105 yang barusan kita bikin ini. Terus kita simpan. Udah. Terus lanjut ke tanggal 29 Januari 29 Januari pembelian Singapura dolar sebanyak $500 menggunakan BCA IDR dan langsung ditransfer ke rekening BCA SGD. Langsung aja masuklah ke kas dan bank, terus langsung kita ke transfer bank. Pembeli ini tanggal 29 Januari 2024. Nah, dari kita mau beli SGD dari BCA IDR ke BCA SGD. Nah, nilai transfernya ini kursnya kita ganti karena di tahun 2024 itu kita asumsikan kursnya udah 10.000 ya. Terus nilai transfernya itu $500. Terus nilai transfernya kita masukin 5 juta. Ini
terus jangan lupa buat masukin biaya transfernya. Ini nanti kita masukin ke akun beban lain-lain. Beban lain itu tuh sebesar 15.000, terus dibebankan ke bank pengirim. Lanjut, terus kita simpan ya. Terus lanjut ke tanggal 31 Januari, yaitu pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya menggunakan BCA. Langsung aja masuk ke kas dan bank. Terus kita ke payment itu pembayaran sini. Itu kita masukin BCA ya. Kita pakai BCA IDR. Tanggalnya 31 Januari 2024. Salah. Nah, akun perkiraannya karena ini biaya listrik, air, dan telepon, kita masukin beban listrik, air, dan telepon itu sebesar 1.750.000. Kita lanjut. Terus kita langsung pakai ini. Langsung kita simpan ya. Langsung kita simpan. Nanti setelah itu kita tanggal 31 Januari perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari tahun 2024. Nah, Januari tanggal 2024 ini nanti kita cek dulu nih PPN masukan dan keluarannya itu berapa dari daftar laporan. Terus kita ke neraca indeks kontrol. Nah, neraca indeks kontrolnya ini per tanggal 31 Januari 2024 tampilkan. Nah, dari sini kita bisa ngetahuin nominal PPN masukan sama keluarannya. Jadi di sini PPN masukannya itu sebesar 2.137.850 dan PPN keluarannya sebesar 1.365.540. Oke, langsung kita masuk aja ke bagian buku besar, terus ke jurnal umum tanggal 31 Januari 2024. Nah, kita masukin dulu PPN masukan. Ini di kredit ya teman-teman. Itu sebesar 2.137.850. Lanjut, terus kita masukin lagi PPN keluarannya. Ini di debit ya, berarti sebesar 1.365.540. Oke, kita lanjut. Nah, karena ada selisih, kita masuk ke akun PPN kurang bayar. PPN kurang bayarnya itu nanti otomatis ya. Nah, kita bisa cek di sini total debit dan total kreditnya itu sudah balance. Terus kita langsung simpan aja. Selanjutnya kita bikin proses akhir bulan. Sebelum itu kita masuk ke pencatatan biaya asuransi dulu deh sebelum proses akhir bulan. Langsung masuk ke buku besar jurnal umum. Ini masih tanggal 31. Kita bikin pencatatan asuransi dibayar di muka. Ini itu di kredit sebesar
3.750.000. Oke, lanjut. Terus ke kas. Oh, ke beban karena asuransi. Maaf. Beban asuransi. Itu sebesar ini kita masuk ke pelanggan. Oke, udah balance. Lanjut kita simpan. Nah, setelah ini kita proses akhir bulan. Nah, kalau proses akhir bulan kita masuk ke perusahaan. Terus proses akhir bulan. Kita pilih bulannya, bulan Januari tahun 2024. Ini cashnya udah 10.000 ya guys ya. Langsung kita simpan. Nah, setelah ini kita ke proses terakhir, daftar laporan. Kemudian kita buka neraca induk kontrol tanggal 31 Januari 2024. Tampilkan dan hasilnya segini. Udah balance. Oke, sekian video tutorial accurate dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.